Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di Mata Hati Korea. Kali ini saya mau memberikan informasi tentang berapa orang sih sampai sekarang yang dideportasi orang asing ya yang masuk ke Korea. Nah, karena banyak alasannya ya, mungkin ada 3 alasan ya kenapa yang sering kita lihat di berita-berita itu kebanyakan yang tidak mentaati peraturan selama karantina mandiri. Nah, itu termasuk yang kemarin sudah saya bilang ada 3 orang mahasiswa yang berasal dari Vietnam yang mereka itu meninggalkan handphonenya, kan di handphone itu kan ada aplikasinya, udah dipasang aplikasi ya di situ. Nah, dia meninggalkan handphone mereka di rumah dan main ke luar. Nah, tanggal 17 itu langsung dia ditangkap pelajar tersebut dan langsung dideportasi atau dipulangkan ke negaranya. Nah, ada lagi nih orang Malaysia atau mahasiswa Malaysia ya yang saat itu sama tanggal 17 juga dideportasi ke negaranya karena dia juga pelajar tersebut tinggal di tanggal yang sama tersebut juga dideportasi karena meninggalkan handphonenya juga gitu. Nah, dan juga ada tanggal 14 ini juga dideportasi pasangan pasutri ya, suami istri berasal dari negara Vietnam yang seharusnya menjalani karantina di Seoul. Dia melarikan diri ke Kim Hae dan tertangkap di kota tersebut di Kim Hae, lalu dipulangkan tanggal 17 dideportasi gitu. Dan juga pekerja fishing ini yang berasal dari Vietnam juga. Dia bekerja sebagai nelayan karena dia juga tahu kan menjalani karantina mandiri, terus dia bekerja meninggalkan karantina yang sudah ditempati dia, dan juga dia karena dia kerjanya fishing, naik kapal perahu dan menangkap ikan. Di situ dia dijemput oleh polisi dan langsung dipulangkan pada tanggal 17 April. Dan tanggal 8 April teman kita BMI juga menuliskan alamat yang seharusnya itu alamat untuk dia bertempat tinggal untuk karantina, tapi dia menuliskan alamatnya di Ansan, akan tapi dia pulang jalur arahnya beda, pulang ke temannya yang ada di Kim Hae. Itu juga menyalahi aturan. Dan lagi ada 4 orang. Nah, 4 orang dari orang asing ini dia masuk ke Korea. Waktu itu 4 orang ini sebenarnya visanya sih pendek, cuman mereka sudah menyetujui kalau kamu kan di situ kan ada surat persetujuan sebelum di karantina, apakah bersedia di karantina dengan fasilitas pemerintah yang 1 hari 100.000 itu. Karena mereka tidak punya alamat, makanya dia menyetujuinya. Nah, setelah menyetujui ternyata dia sudah mau masuk ke tempat karantina yang berfasilitas pemerintah itu tadi. Mereka menolak, tidak mau masuk ke karantina tempat yang disediakan oleh pemerintah tadi. Nah, langsung mereka juga 4 orang tersebut tuh dipulangkan, dideportasi ke negaranya masing-masing. Nah, ada juga nih 29 orang. Nah, orang ini baru datang kan langsung suruh nulis surat atau perjanjian persetujuan untuk masa karantina 14 hari. Mereka tidak mau menyetujui. Di saat itu juga mereka langsung dipulangkan ke negara, dideportasi ke negaranya masing-masing. Nah, pesan saya untuk teman-teman yang cuti bukan karena proses pencarian kerja atau sedang pindah kerja, itu kalau misalkan pulang dari cuti waktunya di karantina, kan ada karantina pertama untuk fasilitas pemerintah 3 hari, ada yang seperti itu. Dan juga kalau misalkan udah pulang tapi dalam proses karantina untuk dijemput majikannya kan, tapi misalkan kamu disuruh kerja oleh majikan tapi masih dalam masa karantina, saya pesankan untuk lapor ke Bogonso, boleh apa enggak, karena itu juga kalau misalkan
misalkan saja majikan kamu, ya kalau dia iya benar aku menyuruh, itu sih nggak apa, tapi kalau dia tidak mengakui, kalau dia menyuruh kamu untuk bekerja, otomatis kamu juga bisa dipulangkan. Nah, pesan saya kalau misalkan ada teman yang seperti itu, Mbak, Bu, kalau misalkan kita disuruh kerja pada waktu masa karantina gimana? Ada pertanyaan banyak seperti itu, maka saya pesan untuk supaya telepon ke badan atau pos karantina di mana di lokasi kamu berada gitu. Silahkan telepon 129 ya, 129 itu kalau misalkan kamu kodenya Gwangju 062129, ada kodenya masing-masing setiap daerah, atau 1339 tanpa nomor kode. Nah, di situ kalau misalkan ingat keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu oke dan kamu tidak telepon, maka kamu sama juga dengan tidak mengindahkan peraturan yang dalam Korea selama masa karantina. Untuk itu pesan saya supaya lapor ke 1339 atau nomor kode lokasi plus 129. Di situ saya peringatkan. Terima kasih, semoga bisa membantu untuk teman-teman yang masih belum mengerti karantina, yang bekerja, yang lain-lainnya. Terima kasih, semoga bisa membantu. Misalkan ada pertanyaan atau kurang paham, silahkan tinggalkan pesan di komen. Terima kasih, semoga bisa membantu sharing ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.